kita maafkan Allah Subhanahu. Dia dengan zalim hidup dirinya sudah tahu dirinya tidak paham, tidak mau dia berzulm. Itu yang menjadi masalah. Lalu tahu dia tahu, lalu lupa mengendam, maka kita termasuk jahil tolak. Dia tahu lalu mutasadari, dia tahu lalu ketua lalu mengendam dengan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita awali dengan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila ulama'il 'amilin wa awliya'is shalihin wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li qarabatina wa li masyayikhina wa li mahaqna wa li mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila sayyidina Muhammad Rasulullah wa jami'i zurriyyatihi wa masyayikhihi wa al-aqwam wa al-waqtil qaram bi barakatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa innaka antal azizul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Hadirin jemaah, ini ada jemaah lagi, ada adik para santri santriwan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita hidup sampai biar ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah takdirkan kesampaian dari orang yang beriman, orang Islam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa hadir, mengisi, memanfaatkan, menggunakan kebersihan ini di biar makin ini, di sore makin ini, untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, serta rayunan si Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang mas maaf ibu maaf terlambat dari dia sekali sebulan misi itu bongkor dari nerbat-nerbat ini lebih biar telepon membuka ini lalu gali dalam nasib. Jadi mas maaf ibu maaf yang terlambat. Untuk keinginan yang pribadi al-mukarram khusus untuk adik santri, untuk pribadinya
big sekek kita yang khusus saya pegang dari sambil berdadu 1-2 bait sambil kita ngaji sama-sama jemaah. Kira-kira kita apa ya? Nah, jadi nanti dirumuskan supaya ini adik-adik santri bisa dapat dan sambil jalan ngaji kan bareng-bareng ibu-ibu, bapak-bapak, sama biar lagi. Jadi itu nanti kita rumuskan sama orang ini. Niki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamun program tasnamia karya gawe kerjakan amal soleh nurun fil qalbi, masuk cahaya ketenangan dalam hati, wa quwwatun fil badan, insyaallah raga awak sehat. Lamun amal taat, amal ketaatan yang kita lakukan, efeknya hati bercahaya, tenang, raga awak insyaallah tidak terlalu banyak datang penyakit. Tetapi sebaliknya, jika jasmaninya tidak taat alias maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang adalah zulmatun fil qalbi, itu gelap hatinya. Kemudian wadha'ul badan, awalnya lemah, sering kena penyakit. Jadi lamun kayun berumur jasmanian sehatnya barokah, sila luwih dekat berkhidmat raga niki untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lamun kalian luwih penyakit datang, kemudian hati petang, lamun hati petang efeknya dia sabar, dia syukur, kemudian jamil sini meribatur, itu hatinya gelap, penyakitnya akan banyak datang. Apalagi kalau terjangkit si penyakit hasad. Wah, senang dengan itu sakit. Dia bawa kakak dengan senang, itu sakit hati, penyakit wajahnya. Nah, jadi ngiring jasanya semakin lingsir, semakin memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Nabi saniki bahasa rentang sale otak, dari bahasa kasar namanya bahasa. Mata yang ada di hati namanya basyar. Penantang otak lamun kelilipan atau pembelik bahasa itu sarung penyeriuk, lamun luar kamu pembelik bahkan bisa nyeriuk. Baiklah berdosa menjadi ini. Nah, begitu juga mata hati ketika kembelik, ketika kelilipan, dia nyeriuk akibat. Dia nyeriuk akibat. Penantang otak seriuk barang maksus barangnya, tapi mata hati melihat yang tidak nampak atau yang tersembunyi. Kira pada perintah dosa perintah. Nah, pada dosa alam razah apalagi mana juga niki akan sulit. Lihat diri dan namanya masing-masing ketika mata hati buta. Jamak gawe dosa dan melihat gawe kebagusan. Sehingga ulama alam Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, Nabi bahasa beliau al-basiratu kal-basar, mata hati sama dengan mata kepala.
Adana syai'un yaqau fihi yaqa'un nazr. Lamun terjadi sesuatu oleh tentang otak ini alias kepikiran, yamna'un nazr, ia akan menghalangi pandangan. Orang penyeliuk bahkan lamun anak kepikiran nyeri. Nah, kalau dia motor ini kembali ke bola, ini laut, lamun niki kepikiran si. Nah, wa illam yantahi al-amal, sekalipun dia putus lalu lamun buah kepikiran dia putih pada penyeliuk, maka ate pun demikian. Nabi sin kepikiran ate biasanya, sin kepikiran mata penentang ate dari jamak adalah namanya al-khatah. Lintasan hati manusia Pak. Ada lintasan kepada Allah namanya khatar ilahi. Ada khatar mau taat kepada Allah namanya khatar mulki. Ada lintasan ingin biasanya awal doang kepikiran, apa keluar lawan, apa yang keluar balik, apa yang kadang namanya khatar hayawaniyah, lintasan binatang. Ada lagi lintasan yang menolak hukum, menolak bengil di hukum Allah Ta'ala, namanya khatar syaitaniyah. Nah, ketika ini dua nomor telur bagian nomor 4 li'ati manusia, inilah penyebab kepikiran hati, inilah penyebab keliripan hati. Melangkah terus ke wangi utama, maka bisa jadi mata hati menjadi buta. Di mata cerita tentang kebaikan, cerita dosa, pahala, azab kubur, dia tidak takut, bahkan ketika kebaikan pun dia ini melek. Nah, itulah sebabnya pengajian muzakarah sama marak niki yang ada obat hati. Kalian sakit, tentang otak kamu sakit, lihat ada yang sehat, cedera, penyeliuk. Hati pun ketika ini terjangkit oleh khatar hayawaniyah dan syaitaniyah, sila lupalah ke dokter. Di mana dokternya? Para alim ulama, ia dokternya. Kenapa? Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sampai meninggal. Siapa wakilnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama lah sebagai pewarisnya Nabi. Jadi ulama itu pewarisnya Nabi. Mumane Nabi, waman akramal ulama, saya mulia ulama, hormati ulama, ta'ziman ulama, faqad akramaullah, faqad akramallah wa rasulah. Maka hakikatnya dia sudah ta'zim, dia sudah mengagungkan Allah dan Rasul. Makanya jangan coba-coba sama orang alim yang beri dia teman dengan alim, sebab beliau adalah ia wakil Nabi, pewarisnya para nabi. Maka ajilin, hormati, takziman ulama, hakikatnya adalah mengagungkan, mentakzim Allah dan Rasulnya. Di Al-Quran demikian. Mari kita lihat, lamun cinta Allah Ta'ala ikuti Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sudah sampun meninggal, ikutilah ajaran-ajaran yang disampaikan lewat ulama-ulama. Nah, jadi tentang arti lamun wah
luwih lalu si kepilih kelilipan niki efeknya Nabi. Awak ragu bersifat kepada dunia, hati isinya mencintai dunia dari. Samula awak niki bersifat kepada perintah Allah, hati tiasanya paling kurang dulu angan perintah Allah Ta'ala. Dia mah dan tahu mahabbatullah wa mahabbatu Rasul, mana seangan perintah dulu, perintah Allah, perintah Rasul. Junjung tinggi perintah Allah, junjung tinggi perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun ragu berkhidmatnya kepada akwal, kepada dunia, hati mahabbahnya, cintanya kepada dunia, inilah yang melelahkan hidup jasmaninya. Dia mai tidak namun arti isinya hanya cinta kepada dunia, awak tak dekadu bergulung-gulung dunia doang, berat hidup jasmaninya. Karena tetap ada bebannya, bebannya. Makanya yang seharusnya umat Islam bermutasabih ini awal bagi dua, sebagian untuk mencari bekal dunia, sebagian ngirim kado kawin untuk mencari perbekalan akhirat. Dan mudah-mudahan tegak kelapan sebiar makin tinggi, kenyeget manfaatan, kenyeget kado kawin irut oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan baru dengan lampak mergi dan ketaya lalu tentang agama Allah Ta'ala dengan jadi anak dia nanti tahu tak lalu tentang ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan lewat kita ini. Hadirin yang rahimahumullah, jadi mudah-mudahan dasamian kado kawin iruk tahu-tahu bagi Al-Quran menjelaskan ke surah Al-Munafiqun. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Amra selesai oleh Allah Ta'ala, tumbang bitir kaijil karunia Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wanda aja perintah para lewat Al-Quran untuk mengimbangi kehidupan dasarnya ini. Bagi sekian persen, lalu yang sama awal, mudah aneh umat Nabi Muhammad SAW dimajak dulu koyak sama awal, lalu niat kalian sehat beribadah, pahala dari PTPP niat untuk beribadah, yaitu ajaibnya, yaitu ajib-ajibnya perbuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berupah niat desa beribadah, niat desa nafkah keluarga, niat dari sangon nafkah dan doa, dari niat isi tahu kita tahu bersilaturahim. Dari KP anak semoga dari surga sari, enggak belia mana-mana tulis rapat, tapi ini 4 niat dengan BDKP baru selama. Jadi baik niat takasur untuk memperbanyak menumpuk di kita. Kalau ada mengatakan Allah umur takasur ini takibah. Dari rumpuk tadidul faham, ulangi pengingat malik masalah doa iftitah. Nabi hukum doa kita sunat
hayat. Nabi makna surat hayat sunat lamun ketinggalan baik sengaja lebih lupa dia tertuntut ya gawe malik dia tertuntut ya kafir si sudah sahwi ya sunat hayat. Lamun sunat apa Nabi makna sunat lamun ketinggalan dia tertuntut gawe suruh malik lalu cukup tetapkan si sujud sahwi dengan bacaan dilaksanakan setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan bacaan subhanallah la yanamu wa la yasbur. Nah, kaitannya dengan doa iftitah yang hukumnya sunat hayat. Sabu biasa membaca sebelum tatamiat kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam dan masih kode-kode anak-anakku ada di kepala santri. Nabi isyarat yang terkandung dalam doa iftitah. Ada yang salah. Pemberemehan, debacir, serpak-serpak. Bahasa kitab ini ulama berbahasa wa fi iftitahil qiraati biwajjahtu isyaratun ila tawajjuhi lil haqqi khalisan an syirki talabi ghairil haqq. Dalam baca doa iftitah bacaan sakana wajjahtu saya berhadap kaji berhadap wajah itu wajib ya lilladzi kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Nabi isyarat yang terkandung dalam doa kita isyaratnya adalah bahwa tiang Rabbus Nami yang ingin bertawajjuh sedang menghadapkan diri tiang Nami mulai dari ucapan awal lantung hati penghadapannya awal menghadap kiblat, kemudian lidah memuja, memuji, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati bertawajjuh mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan wajah wajib ya. Maka janganlah sampai yang bersama berbohong kepada Allah ini mengatakan wajah itu awak sudah menghadap kiblat namun hati kemana-mana jebakan kebun rupakan saja yang putri ini anak-anak sampai berakhir ialah penyakit berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saran agama lewat saya anak-anak ini prasasti silakan situ tadi memang di masang tawa depan ibadah. Kalian tak tahu artilah mana-mana bacaan sembahyang mulai dari kabira walhamdulillahi katsira segala kebesaran dan segala puji yang sebanyak-banyaknya milik Allah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Tidak. Wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajah sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Nah, Imam Ghazali apa bahasa wajah
saya hadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah muslimah, keadaan lurus dan murni menyerahkan diri. Para baca dengan doa menyerah mayung sebut hanifah muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Lalu apik dalam istilah agama Islam, Arab istilah syirik hobi. Lamun lainan angenan kenyengkeum karena wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang syirik. Lainan mangenan, maka kenyengkeum secara tersembunyi mempersekutukan Allah. Walaupun tidak disembah patung, buat sapi mutangan, maka buat sapi sembah basit dengan alim, bangkat kemana, bangkat dulu bagi. Nah, inilah ampun miring jemaah ini, jemaah laki sang dek jaga alim sampai mana alim tidak lepas diri lewat menuntut ilmu. Keselaluan yang bernasihat dari ngaji ini kejelangan tak lepas diri dari kebodohan, ketidakpahaman, agar tak sampai masuk kepada jahil, tolak, mudu, lalu masih nuntut, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana sudah bodoh, ndak paham, ndak milih ngaji malik, ndak milih lalu endang dengan alim malik, jahil murakkab, jahil buku, ndak maafkan Allah Subhanahu ya dengan zalim hidup dirinya sendiri. Sudah tahu dirinya ndak paham, ndak mau dia berguru. Itu yang jadi masalah. Lamun tahu dia tahu, lalu lumbar ngendang, maka kita termasuk jahil tolak. Dia tahu lalu mutasadari, dia tahu lalu kedua lalu endang dengan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jemaah beribu dimasukkan yang istiqomah, mohon searah majelis ilmu terbuka, kurang-kurang sibuk yakni barang-barang wa tawasau bil haq wa tawasau, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan barakah dan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.